Oke, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam kajian majelis kita Pekanan Zoom Privat RFF dan LOB. Sebelum kita mulai, ayah bunda semuanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Baik. Ya, alhamdulillah sekali pada malam hari ini dengan berbahagia dan banyak sekali yang masuk awal. Tadi sudah masuk jam 7 ya, saya buka laptop jam 7, ternyata sudah banyak sekali yang nggak sabar menunggu ilmu pada kesempatan malam hari ini yang luar biasa antusiasmenya dari ayah dan bunda semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom kita dan ruangan Google Meeting. Nah, sebelumnya kita panjatkan selawat dan salam ya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dan termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semuanya, ayah bunda dan yang saya cintai dan saya banggakan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, saya doakan terus agar senantiasa rezekinya melimpah. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Suami adalah pasangan yang taat dan setia, istrinya juga taat dan setia. Selalu mendapatkan ya rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Amin. Selalu senantiasa istiqomah dalam mengerjakan semua amalan kebaikan dan kebaikan. Bisa haji dan menghajikan, umroh dan mengumrohkan. Amin. Wafat husnul khatimah dan masuk surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman semuanya, kita akan membagi kajian pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai bagaimana trik cara meretas otak kita. Jadi bukan hanya HP, bukan hanya laptop yang bisa diretas atau dihack orang. Kalau HP-nya dihack orang, ya kan, kita jadi nggak bisa memakai HP kita sendiri karena dikendalikan oleh orang lain ya. HP kita tiba-tiba keblokir, kemudian kita nggak bisa membuka WhatsApp, nggak bisa membuka Facebook, gitu kan. Kita rasanya, aduh, gimana sih? Ternyata HP saya yang mengendalikan adalah orang lain. Nah, pada kesempatan malam hari ini, ya nanti di awalan saya akan menyampaikan sebuah ilmu, yaitu bagaimana kita bisa meretas otak kita sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya bisa meretas otaknya orang lain, kita mempengaruhi orang lain, tapi kita nggak ingat bagaimana cara mempengaruhi diri kita sendiri supaya kita ini bisa senantiasa positif, gitu ya. Utamanya adalah untuk melakukan hal yang positif terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita tidak mampu mengendalikan pikiran, hati, perasaan kita, dan yang kita inginkan adalah keajaiban, ya, seperti yang sudah diingatkan Bunda Susan dari tadi pagi, gitu ya. Sebuah keajaiban pada intinya seperti menanam pohon, gitu kan. Kita menyebarkan benih, kemudian kita sirami, kita rawat, lalu kita panen dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, berapa lama kita bisa memanen keajaiban-keajaiban kita itu? Nah, keajaiban kita itu bisa dipanen itu tergantung dari diri kita sendiri. Seberapa cepat kita bisa merawat keajaiban tersebut, ya, bisa merawat pohon-pohon ajaib tersebut. Kalau kita bisa menaklukkan perawatan dengan singkat, efektif, efisien, tentunya panen keajaibannya bisa cepat. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan perawatannya, maintenance-nya secara efisien, bisa jadi orang lain yang lebih dulu mendahului kita mendapatkan keajaiban. Dan jangan sampai disalahkan, gitu kan, nunjuknya ke orang lain. Atau misalnya nunjuknya ke Bunda Susan nih, si A diajarin lebih komplit kali ya, karena si A lebih ajaib duluan daripada saya. Belum tentu demikian ya, karena keajaiban itu adalah tergantung dari proses
usaha diri kita masing-masing. Seperti itu rumusnya ya teman-teman semuanya. Bagaimana kita mau istiqomah, bagaimana kita mau merawat, ya merawatnya itu macam-macam gitu kan. Merawat jurus-jurus yang diajarkan dalam ilmu magnet rezeki itu pada intinya gitu. Intinya adalah merawat jurus-jurus yang ada dalam ilmu magnet rezeki dengan cara praktek gitu. Caranya adalah praktek. Jadi kita bareng-bareng sama-sama kita buka ya materi pada kesempatan malam hari ini bareng-bareng. Nanti setelah itu kita akan melakukan riadoh ya. Setelah kita riadoh, nanti Bunda Susan selesai membawakan riadohnya, ada materi khusus dari Bunda Susan yang spesial banget buat teman-teman yang masih galau. Mungkin teman-teman yang baru masuk ke ruangan privat RFFLOP, kebanyakan permintaannya adalah gimana caranya lunas hutang, Bunda. Nah, kalau saya bikin kajian umum tuh pasti posisi yang ranking teratas itu saya motivasi ikut magnet rezeki itu pengen lunas hutang, gitu ya Bunda Susan ya. Ya, ya. Nah, malam hari ini kita ada afirmasi, bagaimana cara ngomong supaya ya ngomong minta ke Allah, meng-LOP kepada Allah. Lunas hutang itu mudah dan menyenangkan. Tapi jangan dipikir instan ya. Kita nggak boleh mikirnya secara instan begini. Semalam saya udah ikut kajian, Bunda Susan bilangnya afirmasinya mudah dan menyenangkan. Besok pagi kita benar-benar praktek, bangun tidur afirmasi menyenangkan. Siangnya kok utangku belum lunas. Karena nggak mungkin ya teman-teman ya. Artinya nggak mungkin bagaimana. Kita ini bukan Power Rangers. Kita bukan istilahnya Ultraman. Langsung habis riadoh, tidur, bangun-bangun menjadi Wonder Woman atau Superman. Yang langsung bisa terbang. Ya, karena semua itu butuh proses. Kita adalah manusia biasa yang tanpa sayap ya, meskipun setiap pagi dikasih sayap sama Bunda Vita sama Bunda Susan, sayap keajaiban. Nah, sayap keajaibannya itu tidak nampak, ada di dunia kuantum. Nah, penjelasan dunia kuantumnya inilah nanti insya Allah kita akan bersama-sama ya teman-teman. Pokoknya stay ya, full semangat, istiqomah. Saya mau tanya dulu, siapa yang malam hari ini pengen ajaib katakan saya? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang malam hari ini pengen ajaib katakan saya? Saya. Saya. Siapa yang mau uangnya banyak lunas hutang katakan saya? Saya. Siapa yang mau rezekinya terus mengalir kayak air zam-zam katakan saya? Saya. Ya, dan saya adalah orang yang ajaib. Ayo bareng-bareng ngomong. Saya adalah orang yang ajaib. Makanya siap ya teman-teman, saya izin share screen untuk materi kita pada kesempatan malam ini. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan sudah. Sepertinya yang di Google Meet masih ada kendala di jaringan. Saya belum bisa share screen-nya. Ya. Sudah ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Fokus sama solusinya.
Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, di dalam tubuh kita ini sebenarnya punya bagian yang mengendalikan diri kita pada keseluruhan. Dan bagian itu yang dinamakan dengan otak kita. Nah, otak ini adalah otak adalah sebuah organ yang kompleks yang digunakan untuk mengontrol pikiran, ingatan, emosi, juga sentuhan, serta keterampilan motorik. Penglihatan kita, pernafasan, kemudian suhu, kemudian rasa lapar, kemudian setiap proses yang mengatur tubuh kita ini berasal dari otak kita. Nah, otak kita ini ada di atas kepala, ya, di dalam kepala. Ada posisinya ada di atas kita, ya, dan ini ada di dalam kepala kita. Nah, otak ini ternyata bersama-sama dengan sistem dalam tubuh kita, sistem metabolisme, dia bisa satu sama terhubung. Gitu. Intinya adalah satu sama terhubung karena otak memiliki sistem-sistem atau saraf-saraf atau sinap-sinap atau neuron-neuron yang terhubung satu sama lain yang bisa menggerakkan jantung, kemudian menggerakkan tangan-tangan, menggerakkan otot kita untuk bergerak dan lain sebagainya. Itu adalah perintah dari otak kita. Nah, ketika teman-teman ada dalam ruangan Zoom privat RFF dan LOP pada malam hari ini, itu juga perintah dari otak kita. Nah, sistem-sistem saraf ini bentuknya memanjang, jadi sistem saraf pusat atau SSP ini, sistem saraf pusat yang ada di dalam otak kita ini yang menentukan nasib dan juga bisa menentukan karakternya diri kita sendiri. Nah, ini adalah gambar dari otak kita, isi kepala kita. Nah, teman-teman semuanya silahkan diperhatikan, ya, silahkan diperhatikan. Ini yang dinamakan otak, ya. Ini adalah otak kita. Di dalam otak kita itu ada beberapa bagian, ya. Ini kita belajar tentang sains, karena ilmu magnet rezeki nggak jauh-jauh ya dari fisika, biologi, itu adalah ilmu magnet rezeki. Ya kan? Mengapa ilmu magnet rezeki kita istilahnya sinkronkan dengan ilmu sains? Karena dalam alam semesta ini, kan, seperti Ustaz Nasrullah bilang, kita di alam semesta raya ini, everything in this universe is energy. Semua yang ada di alam raya ini adalah energi, dan energi tentunya berkaitan dengan penjelasan ilmiah dari ilmuwan dari sainsnya. Gitu. Nah, kembali kepada persoalan otak kita. Isi kepala kita terdiri dari yang namanya lobus frontal. Nah, lobus frontal ini adalah dinamakan dengan otak depan, otak bagian depan. Dan ini lobus frontal ini adalah otak yang bagiannya paling besar. Dia letaknya di sini, di atas kepala kita. Ya, di atas kepala kita di sini. Kalau orang Jawa bilang gun-gunan, gitu ya. Nah, waktu kita bayi, di gun-gunan ini itu berdenyut, ya, teman-teman semuanya, karena kulit kepala bayi itu sangat tipis sekali, sangat tipis sekali, sehingga dia berdenyut. Nah, itu lobus frontal kita. Nah, lobus frontal kita ini membentuk karakter kita, kepribadian, dan di lobus frontal ini adalah proses untuk mengambil keputusan. Di lobus frontal ini juga kita atau hawa nafsu kita, gitu, mendominasi, itu ada di sini, di otak yang paling atas atau otak yang paling depan, namanya lobus frontal. Kemudian ada lobus parietal, itu di belakangnya, ya. Lobus parietal itu ada di belakangnya, yaitu yang dinamakan dengan otak tengah. Otak tengah berarti di sebelah sini. Isi kepala kita ini sebenarnya isinya otak doang, gitu. Nggak ada yang lain-lain, gitu. Kalau nggak ada tempurung kepala, nggak ada tempurung kepalanya, gitu. Itu isinya otak doang, besar banget, gitu, besar banget. Nah, lobus parietal ini atau otak tengah, dia itu tugasnya adalah memahami atau mengidentifikasi suatu perkara. Gitu. Teman-teman bisa memahami ucapan saya, teman-teman bisa mengerti ucapannya Bunda Susan, teman-teman bisa mengerti ucapannya Ustadz Nasrullah. Itu adalah ada di kerja-kerjanya lobus parietal, gitu ya, otak bagian tengah. Inilah otak yang memproses untuk kita bisa fokus, gitu, untuk bisa fokus dalam jangka yang panjang. Nah, pikiran bawah sadar itu dikendalikan oleh lobus parietal ini. Kemudian yang ketiga ada lobus temporal, ya. Jadi lobus temporal ini di bawahnya otak depan dan di bawahnya otak tengah. Itu namanya lobus temporal. Nah, ini adalah sebuah
fungsinya ya, fungsi dari lobus temporal ini adalah untuk memori jangka pendek. Nah, ketika teman-teman bisa berkata-kata, ketika teman-teman bisa mendengarkan musik gitu kan, ketika teman-teman tiba-tiba sebuah kejadian yang selintas gitu kan. Nah, inilah lobus temporal atau lobus temporal ini bekerja. Nah, ketika selintas kita mendengarkan sebuah tarian, kemudian hiburan gitu kan, ada memori yang terekam dari sana dan kemudian diolah oleh otak kita, dinamakan di tempat lobus temporal ini. Dan yang terakhir ada lobus occipital. Nah, lobus occipital ini fungsinya untuk melihat, gitu ya, untuk melihat. Jadi ini yang otot atau tempatnya atau rumputnya yang bisa menggerakkan mata atau penglihatan kita ada di lobus occipital. Dan selanjutnya yang namanya lobus frontal, lobus parietal, dan lobus occipital dan serta lobus temporal ini dinamakan dengan otak besar, gitu ya, otak besar. Dan di bawahnya ada otak kecil, cerebellum. Nah, ini yang mengendalikan sistem-sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah lobus ini bekerja, ya, lobus ini bekerja, dia masuk ke dalam otak kecil. Kemudian informasi itu kemudian dicerna oleh diri kita, ya, dialirkan lewat batang-batang otak. Misalnya ada sebuah gerakan, maka dialirkan ke saraf-saraf, ya, saraf-sarafnya ada tulang belakang, kemudian menjadi kerja. Misalnya kita merasa, ya, tadi kita merasa di bagian lobus frontal gitu. Nah, merasakan sebuah masakan gitu atau mencium sebuah bau gitu ada di lobus temporal dan lain sebagainya. Nah, ini berkesinambungan, semuanya satu sama dan terhubung. Nah, isi kepala kita ini kalau tidak kita hacking gitu, kita terus-menerus menjeruk nipisi diri kita sendiri, lama-lama dia bisa mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak sehat ke seluruh tubuh kita. Jadi sakit kepala, migrain, kemudian bisa menjadi radang lambung dan lain sebagainya. Itu bermula 90% penyakit fisik itu bermula dari pikiran kita sendiri, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, itu bagaimana kita bisa membuka seluruh potensi otak kita. Bagaimana kita bisa membuka seluruh potensi otak kita? Nah, peretasan otak itu mengacu pada peningkatan fungsi otak secara keseluruhan. Bagaimana proses otak itu bisa mensejahterakan melalui berbagai metode, teknik, dan teknologi. Jadi ini bisa digunakan untuk sebagai bentuk perbaikan diri kita, menggunakan kemampuan otak atau neuroplastisitas untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif, regulasi emosional, dan ketahanan mental. Nah, ini penting banget ya, penting banget. Apa itu ketahanan mental? Kalau kita nggak kuat mental, sudah berapa banyak orang-orang yang depresi ya, depresi di Indonesia Raya ini, berapa banyak orang-orang yang depresi di Indonesia ini sehingga mereka menjadi orang, mohon maaf ya, orang gila gitu. Kerja di jalan-jalan itu awal-awalnya kan apa? Karena persoalan. Karena ada persoalan, mereka tidak fokus pada mencari solusi, ya, mencari solusi dalam artian mendekatkan diri kepada Allahnya, tapi mereka fokus mencari solusi ala manusia, gitu, ala manusia. Misalnya terlibat amanah, mencari solusi ala manusia itu bagaimana? Ya pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya amanahnya di mana-mana, akhirnya jadi depresi, akhirnya rumah tangga tidak bahagia, akhirnya dampak. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Di ilmu magnet rezeki kita belajar bagaimana cara kita bisa menguasai, mengendalikan, menghacking otak kita sendiri, mengendalikan pikiran dan perasaan diri kita sendiri. Nah, bagaimana meretas otaknya? Nah, peretasan otak itu mengacu pada peningkatan fungsi otak dan kesejahteraan secara keseluruhan melalui berbagai metode, teknik, dan teknologi. Nah, tadi kalau ketahanan mental kita tidak dioptimalkan, tidak tahan sama suatu persoalan, ya, tiba-tiba
sudah pasti gitu kan kalau ada persoalan ditagih amanah ya kan, apalagi kalau terlibat amanah harian atau mingguan ya, ada debt collector. Saya sering melihat ada bank-bank keliling gitu ya, kalau di desa-desa di daerah tempat saya itu ada orang debt collector naik motor setiap hari keliling, mereka kerjanya nawarin utang dan nagihin utang pada saat itu juga. Nah, rasanya nggak nyaman banget gitu, rasanya nggak nyaman banget. Terus terang, saya pernah dulu sebelum kenal Ibu Mahna Rezeki, almarhum ibu saya pernah gitu terlibat amanah dengan pinjol ya, kalau sekarang namanya pinjol, pinjaman online. Kalau dulu atau orang-orang yang keliling ke kampung-kampung, bank keliling itu dinamakan bank titil gitu karena suka menyicil gitu setiap hari. Sekalipun amanahnya misalnya cicilannya kelihatannya sih ringan, ada yang 10.000, ada yang 20.000, tapi kalau kita pinjam 500.000 itu yang mengembalikan ke mereka itu bisa sampai 700-800.000 gitu ya kan, dengan sistem bunga harian. Dengan sistem bunga harian, misalnya 10.000 itu sampai 30 hari, padahal pinjamnya 100.000 atau 200.000, ngembaliinnya itu pasti ada selisih ya sekitar 50% lebih. Nah, ini kalau dibiasakan terus-menerus tentu saja meracuni otak, meracuni hati, meracuni pikiran. Lama-lama kita nggak sehat sendiri karena kepikiran terus, aduh gimana bunda, bagaimana cara melunasi amanah, mereka sudah di depan pintu. Nah, ya seperti inilah kita nggak bisa meretas, mengendalikan otak kita sendiri. Akibatnya nasib kita tidak akan berubah. Karena karakter kita juga masih seperti itu saja gitu kan. Artinya kita tidak mau mengendalikan pikiran, hati, dan perasaan kita. Lalu bagaimana cara meretasnya? Apa yang membatasi kinerja otak kita? Apa yang membatasi? Ya. Kinerja otak kita ya, dibentuk oleh potensi, bakat, keterampilan, dan keahlian. Ingat-ingat teman-teman. Kinerja otak dibentuk oleh potensi, bakat, keterampilan, dan keahlian. Teman-teman punya bakat apa? Teman-teman punya keterampilan apa? Teman-teman punya keahlian apa yang bisa teman-teman maksimalkan untuk memperoleh keajaiban? Dalam artian begini, kita mungkin bakat saya adalah bukan bakat makan ya, bakat saya bermain musik. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sumber ya inspirasi baru atau motivasi baru. Atau mungkin kayak Bunda Susan, bakat saya adalah meyakinkan orang lain, atau bakat saya adalah berdagang. Nah, gitu kan. Nah, itu Bunda Susan mengasah keterampilannya di situ, mengasah keahliannya di situ setiap hari, setiap saat, setiap waktu, gitu kan. Nah, kalau kita mempunyai potensi yang kuat, maka teman-teman itu harus bisa mengeluarkan diri. Potensi itu harus dikeluarkan gitu. Cari bakat teman-teman semuanya dulu, bakat saya apa sih gitu. Mungkin teman-teman ada sudah berumur lah, bagaimana saya kan sudah pensiun saya, apakah bakat saya masih bisa dikeluarkan? Masih bisa. Semua orang usia berapapun bisa mengeluarkan bakat mereka ya, bukan bakat bernyanyi ya, bukan bakat yang gimana-gimana, setidaknya ya bakat berbuat baik. Dan itu tidak membutuhkan sebuah keahlian khusus ya. Bakat berbuat baik artinya menyebarkan kebaikan itu kepada semua orang. Dan yakinlah di sana ketika kita mengembangkan bakat berbuat baik kita kepada orang lain, itu ada seperti timbal balik dari alam semesta gitu kan. Nah, kalau kita tidak mau memaksimalkan potensi itu, akibatnya ketika kita tidak bisa mengeluarkan bakat, kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, kita tidak punya keterampilan apapun, artinya kan kita diem, tidak ada pergerakan apapun. Nah, otomatis yang namanya rezeki yang mau mendekat, dia nggak mau, gitu. Dia nggak mau mendekat. Kalau kita membatasi diri kita sendiri, gitu. Bunda misalnya seperti ini. Mungkin ada suami yang nggak kerja, terus seorang istrinya dia usahanya kecil-kecilan, gitu kan. Nah, usaha kecil-kecilan ini jangan lantas si istri itu menyalahkan suami dalam artian kamu nggak mau membantu aku, kan. Nah, artinya apa? Kita fokus sama persoalan. Artinya apa lagi? Kita membatasi kerja otak kita sendiri karena karakteristiknya sudah terbentuk di sini.
gitu kan. Karakteristik kita mudah menyalahkan orang lain, karakteristik kita mudah cemas, kemudian karakteristik kita mudah khawatir gitu kan, khawatir dengan nasib masa depan itu bagaimana. Kita nggak bisa menghack otak kita sendiri, akibatnya gitu kan, bakat kita nggak muncul. Yang seharusnya kita fokus sama bakat kita. Misalnya kita jualan online, kita masih pemula, kita masih reseller, kita nggak mau fokus di situ, artinya mengembangkan personal branding misalnya, atau kemudian kita tidak mau mengembangkan kemampuan berbicara atau memotivasi orang lain. Semua orang sebenarnya butuh public speaking, dalam artian meskipun tidak harus verbal seperti saya bicara di depan teman-teman semuanya. Seorang pedagang itu pasti ada skill public speakingnya. Nggak mungkin seorang pedagang itu nggak punya skill public speaking. Coba teman-teman share di HP gitu ya. Nah, di HP, selamat pagi Pak, teman-teman semuanya, awali dengan bersyukur, jangan lupa untuk minum jeruk nipis saya gitu kan. Inilah lemon saya yang memberi kesegaran di pagi hari Anda. Itu sudah sebuah skill gitu ya. Skill ngomong, meskipun ngomongnya adalah bukan secara lisan tapi secara tulisan gitu ya. Semua orang pasti punya itu, semua orang pasti punya skill untuk berbicara, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan, jangan membatasi kinerja otak kita. Keluarkan bakat, keluarkan kemampuan, keluarkan keterampilan apa yang bisa teman-teman lakukan. Jadi jangan hanya diam aja gitu ya. Cara awal untuk menghack otak Anda. Lalu bagaimana ini bisa dimulai? Nah, ketahui ketika ada korteks ya prefrontal dalam otak kita, ada sebuah bagian di dalam otak kita, di bagian lobus yang tengah gitu ya. Ada yang namanya bagian korteks prefrontal dan amigdala, yaitu bagian terpenting dari interaksi ya, untuk proses interaksi kita sehari-hari. Nah, amigdala ini adalah wilayah kunci di otak manusia yang membantu proses emosional, termasuk rasa takut, kecemasan, kemudian aspek emosional dari ingatan, dan terus dia memindai ancaman-ancaman yang ada di dalam di luar gitu ya, di luar tubuh, dan mempersiapkan tubuh kita untuk merespon. Saat kita mengalami atau menghadapi sesuatu yang mengancam, maka amigdala ini akan aktif dan memicu reaksi emosional secara fisik gitu kan. Kalau kita takut, kita cemas, kita takut, kita cemas, kita nggak menghadapi, kita lari dari kenyataan. Ini adalah yang dilakukan di lobus frontal ya, depannya di proses di amigdala ini gitu. Kemudian ada korteks prefrontal, membantu Anda berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan konsekuensi tindakan. Nah, korteks ini juga berperan dalam meredam reaksi amigdala dan langsung terkadang berlebihan ya secara rasional untuk menenangkan Anda, membantu Anda berpikir jernih dan membuat keputusan yang masuk akal. Jadi korteks prefrontal ini kebalikannya dari amigdala. Kalau amigdala pengennya kabur, tapi korteks prefrontal ini mencegahnya. Kamu tenang, kamu harus berpikir jernih, kamu harus membuat keputusan, kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu kan. Ini kerjanya dari korteks prefrontal. Nah, ini harus dikenali oleh teman-teman semuanya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghacking otak kita? Tadi kan saya bilang pertama kita harus menggali potensi, kita mengeluarkan bakat, minat, kemudian memotivasi diri kita sendiri, mengatasi hambatan-hambatan internal. Jangan mudah stres, jangan mudah cemas. Dan kita sudah punya magnet rezeki sebagai pegangan kita. Ketika ada tumbukan pertama, Ustadz Nas bilang, ayo garpu talak, Quran vibration. Bahkan pagi ini tadi Ustadz Nas menyebarkan sebuah video gara-gara sebuah anik vibration, seorang Nasrani beralih menjadi mu'alaf. Wah, luar biasa sekali. Itu karena dia mau menggetarkan hati, menghack otaknya sendiri. Saya nggak boleh seperti ini. Saya nggak boleh seperti ini terus-menerus ya. Artinya fokus sama persoalan. Dan kalau kita fokus sama persoalan, ujung-ujungnya apa? Nggak percaya kalau keajaiban itu ada. Ini yang terjadi, ya kan? Umpama ada 1000 orang yang sudah mendengar ilmu magnet rezeki, tapi hanya 10% yang percaya. Karena 10% itu yakin karena dia sudah berusaha untuk menghack otaknya sendiri.
hacking otaknya sendiri. Tapi ketika yang 900 orang tidak mau menghack otaknya sendiri, ya mereka diam, nggak bergerak. Gitu. Hukum alamnya seperti itu, teman-teman. Maka kita harus bisa berlatih dan berlatih supaya otak kita bekerja dengan optimal. Terus yang kedua, caranya menghack otak, yaitu aktivitas amigdala yang berlebihan ini harus kita hambat dengan potensi yang ada dalam diri kita. Penting untuk menjaga keseimbangan wilayah otak, ya. Menjaga keseimbangan wilayah otak itu misalnya, kan kita sering ya mendengar ada otak kiri, otak kanan. Dan ini otak ini, kan, ada otak kiri, otak kanan memang benar. Yang di belakang, gitu kan. Kalau yang di depan ini, jadi otak itu kan beberapa bagian. Tadi yang paling belakang ya otak lobus temporal, gitu kan. Otak belakang kita itu ada kanan dan kiri, gitu. Nah, di otak kanan dan kiri ini harus seimbang supaya memikirkan nih yang di otak depan ini, di lobus frontal ini, sinap-sinapnya itu bekerja dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat, gitu teman-teman ya. Harus bisa seimbang antara kanan dan kiri. Caranya bagaimana? Bisa mendengarkan musik. Teman-teman mungkin bisa melakukan senam otak, ya. Senam otak. Nah, 2, 1 tembak, gitu. 1 tembak, gantian 1 tembak, tembak kanan kiri, pindah 2, gitu kan. Pindah 3. Nah, itu berlatih setiap hari. Ini bisa menyeimbangkan pikiran-pikiran kita. Penting teman-teman olahraga otak, ya, daripada kita hanya memikirkan fokus persoalan-persoalan terus nanti lama-lama pusing. Akibatnya apa? Aliran darah yang menuju ke otak kita itu tidak lancar, sehingga kita mudah stres, panik, kemudian sakit kepala, migrain, dan yang lebih tidak baiknya lagi adalah kita bisa menderita stroke. Ya, stroke itu dimulai dari proses berpikir kita. Kemudian yang ketiga, meditasi kesadaran yang konsisten dapat secara signifikan menurunkan aktivitas amigdala dan meningkatkan kemampuan korteks prefrontal, meningkatkan fungsi mental dan mengurangi gangguan emosional yang terkait stres. Proses meditasi. Meditasinya bagaimana? Nih, sebentar lagi malam ini kita mau meditasi bareng-bareng, kan? Ya. Nah, bagian dari proses meditasi adalah melakukan RFFLOP ini, teman-teman. Nah, gampang kan hacking otak sebenarnya. Nah, makanya ketika teman-teman nggak mau berlatih lagi ada di ruangan RFFLOP, teman-teman sedang tidak menghack otak teman-teman menjadi positif. Sehingga itu mengakibatkan dan misalnya turun level keajaiban yang sering Bunda Susan bilang. Kita balik lagi ke setelan awal, gitu. Setelan awalnya bagaimana? Ada hawa nafsu, marah, dengki, kecewa, dendam, spiritual matternya tidak kita perhatikan dengan baik, gitu ya. Nah, makanya meditasi ini sangat penting. Bagaimana cara prosesnya? Bunda Susan bilang duduknya bersila, gitu. Ambil nafas, hembuskan pelan-pelan, kemudian berusaha untuk tenang, mohon audionya dimatikan mikrofonnya dan fokus, gitu ya, fokus sama omongannya Bunda Susan, sama omongannya Bunda Vita, belajarnya yang tenang, gitu kan. Nah, ini adalah proses kesadaran bagaimana teman-teman mau meditasi dengan baik. Kemudian meditasi sendiri bisa setiap pagi bangun tidur dan meditasi setiap mau tidur saat gelombang otak kita masih memasuki gelombang otak theta, yaitu gelombang otak ketenangan. Terus cara yang keempat apa? Cara yang keempat adalah ya, perhatian. Perhatiannya efektif, beralih dari mode default otak, ya, yang mode default otak kita adalah setelan pabrik kita adalah yang dominan ke hawa nafsu. Kemudian kita setel, kan, dengan pengalaman langsung, kan, pengalaman langsung untuk menenangkan pikiran, mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Contohnya apa? Contohnya di sini, di ruangan ini adalah ya, pengalaman langsung teman-teman semuanya untuk mengurangi stres. Benar nggak? Saya mau tanya, adakah teman-teman yang sudah mengikuti RFFLOP bertahun-tahun bersama kami, ya, hampir 2 tahun kurang lebihnya? Kalau keluar setelah keluar nge-zoom, apakah teman-teman nambah stres apa tambah tenang? Ada nggak? Ada yang stres semua? Oh, saya stres Bunda.
Kalau stres berarti kita belum fokus. Tetapi kalau kita modenya jadi mode tenang, itu artinya kita bisa menenangkan pikiran kita dengan hati yang bahagia. Sudah masuk pengalaman langsungnya, diinstal dengan baik pengalaman langsungnya gitu ya, di ruangan privat LFF dan LOP ini gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau ngajarin teman-teman untuk mencintai sebuah progres. Bukan hanya sebuah proses, bukan hanya sebuah protes, tetapi sebuah progres. Progres itu bagaimana teman-teman mau melakukan sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Inilah yang namanya berprogres, terus naik. Inilah yang dinamakan dengan progres. Nah, saat kondisi ketidakmudahan terjadi, dan teman-teman apatis, larut dengan rasa galau, terhanyut dengan persoalan, terus teman-teman melamun, gitu kan? Mesti aduh, besok mau bayar utang, tapi duitnya belum ada. WA Bunda Pitan. Bunda, bagaimana caranya? Iya caranya. Hati saya masih kalut, hati saya masih galau. Gitu. Terus sudah dikasih tahu sama Bunda, ya Bunda tenang, sabar. Oke. Tapi kok saya masih pusing? WA Bunda Susani. Tak boleh lagi. Jawabannya sama gitu. Harus tenang. Nah, teman-teman bisa berlatih sendiri. Gitu ya. Saat teman-teman dalam kondisi melamun karena persoalan yang teman-teman hadapi, separah apapun itu, setidak mudah apapun itu, caranya bagaimana? Hanya mengucapkan kata mau, bahkan teman-teman kalau melamun, ini saya menganalogikan atau memperagakan teman-teman orang sedang melamun gitu ya kan, melamun. Ya cara nih. Nah, ubah posisi duduk teman-teman semuanya. Caranya adalah mengubah posisi duduk. Misalnya dari posisi duduk tiba-tiba langsung berdiri, gebrak meja boleh, gitu kan. Bunda Susan pernah latihan tuh, gebrak meja sambil keluar di mulut. I am unstoppable. Nah, saya bisa. Gitu. Nanti otomatis otak langsung ngikik. Gitu. Berubah menjadi positif lagi. Gitu. Mengubah menjadi positif. Kenapa? Dari sini sudah mengirimkan sinyal untuk sebuah tekad yang kuat, yang membara. Pokoknya saya bisa. Nah, saya bisa praktek rumah dan rezeki yang boleh. Atau caranya Pak Nas lebih halus lagi tuh. Begitu ada tumpukan persoalan, wow, keren. Ya nggak, LOP, ya kan? Jurus LOP apa? Wow, keren. Langsung ubah seperti itu. Maka otak kita langsung terhack otomatis. Ya, terhack otomatis. Semuanya jadi keren, baik gitu kan. Mengubah posisi melamun teman-teman menjadi sebuah posisi yang positif dengan serta-merta gitu ya teman-teman. Lalu lanjutkan proses ini dengan melakukan hal yang positif. Contohnya memperbanyak zikir. Zikirnya apa? Teman-teman sudah punya kan pegangannya, apa itu? Zikir garpu tala atau zikir al-malikul hakul mubin. Zikirnya macam-macam gitu. Setelah itu teman-teman pasti akan menambah rasa keyakinan diri, rasa percaya dirinya pasti otomatis langsung akan meningkat. Nah, nanti setelah ini juga masih ada lagi ya, mencintai sebuah progres. Bunda Susan akan mengajarkan bagaimana kita mengafirmasi. Dan afirmasi ini bukan hanya untuk lunas amanah yang menyenangkan, tapi untuk kehidupan kita yang lebih menyenangkan dan membahagiakan. Gitu ya teman-teman semuanya. Apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah bareng-bareng. Kemudian kita bisa nanti setelah ini bareng-bareng kita akan melakukan riyadhah, proses bagaimana teman-teman bisa memperbaiki diri, proses bagaimana teman-teman bisa menghack otak, gitu kan? Lebih sebenarnya panjang gitu bahasan menghack otak ini. Caranya itu hanya cara yang sederhana, mengubah posisi tempat duduk kita, mengubah ya respon kita terhadap persoalan gitu kan, bahwa wow keren gitu, atau wow saya tidak bisa dihentikan, pokoknya saya harus belajar, pokoknya saya harus bisa, pokoknya saya harus bertahan. Nanti insya Allah Allah akan mengirimkan
sebuah solusi yang tiada pernah teman-teman sangka-sangka sebelumnya gitu. Oh gitu, dari teman saya sudah mendapat SK penempatan pengangkatan menjadi seorang aparatur sipil negara yang sebelumnya dia adalah seorang guru honorer, dengan rasa bahagianya gitu kan, sudah dapat keajaiban yang sebelumnya tidak disangka-sangka bahwa ternyata keajaiban itu memang ada bagi orang yang yakin dan percaya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada Bunda Susan ya untuk proses bagaimana kita melakukan riyadah bareng-bareng ya, bagaimana kita nanti bisa mengafirmasi, menghacking otak yang kedua ala Bunda Susan supaya pikiran kita ini benar-benar langsung terinstal memori-memori yang pengalaman-pengalaman langsung yang menarik hati kita, yang bisa membuat pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita menjadi sinkron atau nyambung gitu ya teman-teman semuanya. Siap? Sudah siap semuanya untuk melakukan riyadah bareng-bareng? Mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia Bunda Susan Arkanisa CTM. Tepuk tangan yang meriah. Prepare dulu. Ya, mic-nya belum nyala. Ya benar. Ini mic-nya dibenain dulu ya semuanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah Bunda Pita atas waktunya dan ilmunya yang luar biasa. Tadi adalah tentang bagaimana kondisi nyata dari otak kita yang selama ini saya sampaikan secara kuantum. Nah, secara kuantum itu apa saja? Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar, gitu ya. Ini secara CHT, gitu kan. Nah, secara Ustaknas, secara magnet rezeki, yaitu adalah ada pikiran, positive thinking, ada feeling, ada motivation, gitu kan. Tidak apa-apa, berbeda-beda karena keilmuannya memang menuntut seperti itu. Kalau Pak Nas mau membuat baru, ya memang untuk bisa ada istilah-istilah yang baru ya. Waalaikumsalam Bunda Suliati. Alhamdulillah. Nah, nanti yang saya jelaskan ini ya berkaitan dengan materi yang Bunda Pita berikan, tetapi saya secara kuantumnya, kemudian tadi adalah secara realita nyata yang keilmuan misalnya ada di biologi ya, pelajaran biologi kan mempelajari tentang posisi otak ya, kemudian namanya apa saja gitu ya, dan kemudian fungsi-fungsinya gitu. Ternyata pada saat disinkronisasi dengan dunia kuantum itu ternyata juga kayak match gitu ya, memang benar seperti itu gitu kan. Kemudian cara kerjanya secara goibnya gitu ya, kita rasakan ada di mana rezeki. Bagaimana saat kita LOP, saat kita batin gitu ya. Kemudian saat kita proyeksi, kemudian kita tarik seperti itu ya. Kita adakan terus-menerus. Nah, kita pelajari selalu nih. Kita pelajari selalu, kita ngulik ya, kita ngulik akan cara-caranya, akan teknik-tekniknya dan ilmu-ilmunya. Karena apa? Karena ilmu LOP, ilmu magnet rezeki ini adalah memang halus sekali. Kalau misalnya cuma sekali kita belajar, tentunya akhirnya menguap gitu ya, menguap dan bisa jadi enggak muncul gitu ya, enggak muncul keajaibannya karena cuma sekali dua kali. Saya aja yang belajar sebelum magnet rezeki ada dari tahun 2007 ya, enggak bosan-bosannya Bapak Ibu, karena setelah dapat kita praktek. Nanti kita akses lagi namanya tandur tadi yang saya namakan ya, tandur gitu kan. Kemudian nanti dirawat disiram gitu kan, dirawat disiram, kemudian nanti akhirnya panen. Setelah panen jangan zona nyaman. Kayak Bapak petani setelah panen kok kemudian enggak mau nih ada riado menebar nandur, ya nanti enggak bisa merawat, yang dirawat apa gitu kan. Enggak ada kan, cuma tanah lapang aja. Tentu selanjutnya enggak panen. Ini yang kita tidak mau gitu ya. Kalau kita jadi orang cerdas tentunya kalau sudah kita dapatkan panen, kita siap-siap untuk menebar kembali, untuk kita bisa menandur kembali, menanam kembali. Nanti untuk apa? Kita rawat, kita siami, kita sirami gitu ya. Dan setelah itu kita dapatkan ada keajaibannya panen. Nah, pada saat sekarang ini kita adalah menanam. Nanti untuk menyirami dan merawatnya adalah di 6 hari. 6 hari Bapak Ibu ada di rumah, di sana prakteknya gitu ya.
setelah itu tiba-tiba aja ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya, ada keajaiban gitu ya, tiba-tiba penjualannya meningkat, tiba-tiba warungnya laris, tiba-tiba diangkat posisinya yang lebih baik, tiba-tiba penyakitnya hilang dengan sendirinya, tiba-tiba saja sembuh dan lain-lain keajaiban-keajaibannya. Nah, inilah yang perlu kita terus upayakan karena kita ingin mendapatkan kemuliaan itu gitu ya Bapak Ibu. Tadi Bunda Pita udah membuka salam, sekarang saya pun ya tentunya harus ada salam karena salam ini adalah doa. Bapak Ibu semua sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Bunda Pita udah memberikan salam penyemangatnya, kemudian ada materinya. Saya sekarang ini 3 menit aja ya untuk menguatkan pada waktu Bapak Ibu nanti akan riyadhah. Kemudian setelah riyadhah selesai, tidak lama, insya Allah sekitar 15 menit. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana ada sebuah afirmasi yang insya Allah Bapak Ibu bisa coba gitu ya. Afirmasi ini adalah sebuah rangkaian kata-kata untuk masuk ke wilayah kuantum, ke wilayah bawah sadar, nikmat, kemudian menjadi gambaran yang membahagiakan, dirasa kita itu ada. Sangat mempengaruhi dari nasib kita sehari-hari nanti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu ada mengatakan seperti ini, Bunda kenapa sih kok bermacam-macam afirmasinya, kenapa sih kok ilmunya kok macam-macam gitu ya, jenisnya, saya jadi bingung nih kayak gitu kan, saya jadi bingung. Nah, Bapak Ibu jangan ini ya, jangan bingung gitu, saya sarankan, karena memang kami di sini mentor gitu ya. Mentor itu menyajikan apa yang kita punya gitu ya, apa yang kita tahu gitu ya. Dan kemudian karena saya belajar cukup lama gitu ya, dan saya sudah praktek ya, ada di tempat-tempat usaha saya gitu ya, dan kemudian di kesehatan saya, di keluarga, otomatis kan menghasilkan keajaiban-keajaiban. Nah, itulah yang kenapa harus saya sendiri gitu, untuk saya sendiri saja saya harusnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Makanya di waktu-waktu yang tepat inilah kemudian saya sajikan untuk Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu nanti penerapannya enjoy aja. Ibarat masakan, ada menu, dicoba aja, enak, lanjut gitu. Oh kok kurang nyaman nih, saya kok cocoknya yang afirmasi kemarin, enggak apa-apa, kerjakan kemarin. Kok enak yang sekarang nih, coba kayak gitu. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba gitu ya, karena kan bisa jadi ada kejenuhan dengan kata-kata itu. Misalnya, Bunda saya kok VASTSL itu aja saya pengen ada tambah gitu kan. Ya boleh, enggak apa-apa, karena kan jenis-jenis doa itu kan juga banyak sekali ya, sampai 1 buku penuh itu kayak tebal banget, itu kan masih lagi ada buku yang lain gitu. Nah, sama sebenarnya ya, jenis-jenis afirmasi itu juga sama. Bapak Ibu, nanti sebelum kita untuk menjalankan membaca Al-Quran ya, untuk bisa riyadhah, untuk tadi Bunda Pita menamakan ada hack gitu ya. Ada hack, kalau saya di sini menamakannya ada lain nih, setting gitu. Menyeting gitu ya. Kalau Bunda Pita menghack gitu ya. Dihack dari apa nih? Dari pikiran-pikiran yang bubur, kepanikan, kekalutan ya, kesedihan, kemudian dihack untuk dalam keadaan yang bahagia dan menyenangkan, agar nanti nasibnya juga sesuai dengan layar yang tadi dapat pancaran dari otaknya gitu kan. Jadi harus dihack apa? Dihack yang positif, dihack yang menyenangkan gitu kan, yang baik, yang brilian gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu semua kita melakukan nanti ritual membaca Al-Qur'annya itu adalah dengan membaca yang tepat, yang vibrasinya adalah menarik rezeki. Seperti apakah itu vibrasi membaca Al-Qur'an kok menarik rezeki gitu ya. Saya jelaskan pelan-pelan karena ini dalam dan halus gitu ya. Dalam dan halus tetapi posisinya tuh tinggi gitu ya. Jadi harus fokus apa ya ini ya. Oh itu ya. Harus fokus gitu Bapak Ibu, karena pada waktu saya mendapatkan ilmu ini pun saya harus fokus, tak ulang lagi bacanya, tak ulang lagi seperti itu. Kemudian tak masukkan lagi, oh ini ya ketemu nih ruhnya gitu ya. Nah, kita ketahui dulu ya, apapun yang ada di dunia ini, yang di semesta ini, everything is energy. Tadi yang Bunda kita sampaikan juga ya, segala sesuatu di dalam diri kita itu, di dalam diri kita dan di luaran diri kita itu adalah energi. Bahkan di setiap gerakan anggota tubuh kita, di dalam kegiatan sehari-hari ya,
apalagi di dalam doa, di dalam ibadah, ya, itu adalah kumpulan dari energi Bapak Ibu. Dan pada waktu kita membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah, ya, energi yang kita keluarkan tanpa kita sadar terbaca ke alam semesta. Nah, ini harus banget ini. Oh, ternyata kebaca ya. Ya, energinya aku kan gini Bunda, Allahu Akbar, baca aja deng gitu kan. Tetapi ada yang tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis tapi kayak tertangkap aja nih oleh semesta gitu ya. Adalah vibrasi kita. Bagaimanakah saat membaca Al-Quran? Maka simak dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, justru pada saat kita berdoa, beribadah pun itu energi kita terbaca, tertangkap ke alam semesta. Maka bila kita ingin dihujani banyak rezeki dan keajaiban dari Allah, usahakan getaran atau vibrasi di dalam energi kita, di dalam ibadah kita, dari energi yang kita keluarkan, itu haruslah dengan senang dan membahagiakan. Ini Bapak Ibu. Makanya saya sering sampaikan, ada di offline, mungkin di online saya sampaikan juga ya, Bapak Ibu tinggalkan sejenak peristiwa masa lalu, kemarin dan yang tadi, yang tidak menyenangkan. Letakkan dulu itu. Jadi jangan melekat ada di pikiran, letakkan dulu. Karena apa? Karena bila kita dihujani ya, bila kita ingin dihujani rezeki dan keajaiban dari Allah, getarannya dalam ibadah kita harus senang dan bahagia. Tetapi pada saat kita beribadah gitu ya, dan enggak senang nih, merana rasanya, ya utangku masih banyak, ya suamiku seperti ini, ya anakku kayak gini. Terbaca Bapak Ibu ke alam. Alam mengembalikan dari apa yang kita vibrasikan. Ingat ini Bapak Ibu rumusnya. Alam itu mengembalikan dari apa yang kita vibrasikan. Nah Bunda berarti saya gimana kalau masih sedih? Oke, boleh Bapak Ibu sedih, detok nangis gitu ya. Tetapi menangisnya adalah menyesali ya, menangisi dosa-dosa kita sendiri. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan, bukan merana gitu. Tetapi adalah ya Allah saya salah, ya Allah saya tidak tepat, seperti itu. Nah pada waktu sekarang ini kita membaca Al-Quran, ya kita juga ada taklim, ini awalnya kan taklim ya, kemudian nanti ada sholawatan, ya bila kita mau ajaib dalam pengerjaannya, sisipkan rasa senang, bersyukur dan bahagia. Dihack untuk bahagia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ya, semuanya tidak ada yang terpaksa, betul? Semuanya adalah dengan ringan hati karena butuh. Gitu kan, tidak ada yang dipaksa. Kalau dipaksa malah tidak mudah ilmunya masuk. Tetapi kadang kurang maksimal. Nah, setel kebahagiaannya, saya butuh ada kultumnya, saya butuh ada ilmunya. Maka saya berangkat untuk Zoom dan Google Meet ini di awal waktu. Saya tidak milih al-waqiahnya saja, tetapi saya di awal waktu sampai dengan nanti akhir. Azam aja di dalam diri, gitu ya. Dan ini pun hanya saran dari saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu adalah kenyataan yang mungkin belum bisa, ya silakan gitu ya, karena sesuai dengan ada keadaan Bapak Ibu masing-masing. Saat kemudian mampu Bapak Ibu benar-benar untuk bisa siap menerima bola-bola keajaiban gitu kan. Ini bola-bola ilmu ini nanti bibit dari bola-bola keajaiban. Untuk apa nih kita siap seperti ini? Duduknya sikap tenang, dada dilebarkan dari awal sampai akhir, mental kita biar kuat. Mental kita itu biar pantas. Pantas mendapatkan keajaiban besar gitu ya. Nah nanti kita membaca Al-Quran ya, ada juga taklimnya sekarang ini, sholawatannya nanti juga ada. Bila mau ajaib dalam pengerjaannya adalah dengan senang dan membahagiakan ya. Sampaikan ya ke bawah sadar bahwa saya taklim dan membaca Al-Quran ini adalah rasa syukur saya kepada Allah. Rasa syukur bahagia karena Allah telah memberikan rezeki kepadaku melebihi dari apa yang sekarang ini saya masih mohonkan kepada Allah. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kadang kita lupa fokusnya pada persoalan. Jadi akhirnya persoalan membesar gitu kan. Solusi mengecil. Tapi sekarang ini ayo kita tumbuhkan ada rasa syukur, ada rasa bahagia gitu kan. Kemudian ada rasa kasih sayang kemana? Ke dalam diri sendiri ini gitu. Diri kita itu perlu dicintai gitu ya. Dengan apa? Jangan kemudian berfokus kepada persoalannya. Nanti toksik terus Bapak Ibu ya. Nah makanya kita ungkapkan
rasa syukur bahwa saya membaca Al-Quran ini adalah saya syukur. Saya ikut taklim, ikut RFF, LOB ini adalah rasa syukur saya kepada Allah. Karena masih banyak kok ada keajaiban-keajaiban, ada kelebihan karunia dari Allah yang lainnya tuh masih berlimpah. Ya, jadi Bapak Ibu jangan seperti ini. Ini saya ingatkan agar Bapak Ibu mendapatkan energi brilian yang lebih. Ya, bekal dari saya saat Bapak Ibu nanti akan membaca. Ya, praktekan ada di dalam hati Bapak Ibu, praktekan di dalam wilayah perasaan Bapak Ibu, ya, di dalam perasaan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu pada waktu akan mulai, ya, mulai ini dari awal, ya, dari awal, besok juga dipraktekan, ya, dipraktekan. Jadi Bapak Ibu jangan seperti ini. Tadi disarankannya adalah dengan rasa butuh, dengan bahagia. Tetapi jangan seperti ini. Saya perlu sampaikan karena biar tidak mengalami atau melakukan hal ini. Saat baca Al-Quran gitu ya, atau taklim, di dalam otak Bapak Ibu, tadi kan membahas otak juga ya, di dalam pikiran Bapak Ibu merasakan seperti ini. Ya, saya masih punya persoalan. Ini ngomongnya kalau persoalan bagus ya, bagus kan ngomong persoalan. Tetapi kadang ngomongnya gini, ya saya masih punya masalah gitu kan. Di dalam batinnya, walaupun tidak terucap nih Bapak Ibu, tidak terucap, ya, mengatakan bahwa saya masih punya persoalan di dalam wilayah kuantumnya, ya, di bawah sadarnya, mengatakan saya masih punya masalah, saya masih punya problem banyak, ada A, B, C, D, masih menggelayu di dalam. Tolong ya Allah, tolong saya ya Allah, sedih, mengiba, gitu. Tolong saya. Nah, ini menjadi tidak tinggi nih vibrasinya, menurun, ya. Proyeksi seperti itu Bapak Ibu tidak tepat. Ayo sweet focus. Gitu. Jadi ayo sweet focus Bapak Ibu. Ya, saya sarankan Bapak Ibu untuk bisa sweet focus. Untuk bisa berubah, ya. Tinggalkan ada pemahaman yang tidak tepat. Bukan pemahaman ya, rasa gitu ya. Rasa yang tidak tepat dari Bapak Ibu karena pada saat ya saya masih persoalan, saya masih sedih, saya masih banyak problem. Saya masih punya harus tanggungan sekian. Kemudian seperti menghibah, tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Kalau tolong saya ya Allah dalam keadaannya memang ya Allah Engkau mampukan saya, itu bagus. Tapi tolong sedih, menghibah. Nah, ini yang tidak baik. Ya, karena akan menarik kesedihan-kesedihan yang lain dan kemudian kesedihan itu, ya, persoalan itu bagaikan tidak pernah pergi, melekat terus ada di sana. Nah, coba lakukan sebaliknya, nih Bapak Ibu tekniknya ya. Setting, tadi dihack ya kalau Bunda Pita ya. Setting Bapak Ibu ya. Setting dari otak Bapak Ibu. Setting dari pikiran Bapak Ibu, dari pikiran sadar ke pikiran yang bawah sadar. Yang pertama ya. Saya adalah orang yang beruntung. Jadi itu masukkan. Ulangi lagi seperti itu. Pertama, saya orang yang beruntung. Bisa jadi banyak orang yang melihat saya itu dalam kondisi yang baik. Jadi saya pun harus ada proyeksi baik. Bisa jadi banyak orang yang menginginkan posisi saya gitu. Misalnya kayak Bunda Pita, kayak kemarin, Bunda aku pekerjaannya banyak bla bla bla. Banyak yang pengen kayak Bunda Pita dan Bunda Pita pun dulu yang menginginkan seperti itu. Itu pun saya katakan pada diri saya akhirnya, oh iya ya. Nah, inilah cara untuk bisa menerima keadaan. Gitu kan? Saya orang yang beruntung, gitu kan. Misalnya beruntungnya apa Bunda, saya utangnya banyak, suamiku seperti ini, anakku juga kayak gini, aku juga rasanya kurang nyaman sekali nih, badan rasanya luar biasa gitu kan. Tapi kok masih punya napas kan. Nah, munculkan itu, masih punya penglihatan kan, enak. Akhirnya saya beruntung, masih ada ini nih, panca indera, masih ada nafas yang nyaman. Beruntung, pokoknya saya orang beruntung. Kedua, saya orang yang bahagia. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya akan dapatkan keajaiban. Itu yang saya tanamkan terus. Tetapi tidak melekat kapan ya enggak gitu. Tapi saya akan dapat keajaiban lepas TSL. Saya akan dapat keajaiban lepas TSL. Kayak gitu Bapak Ibu. Memang ini harus praktek setiap saat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang keempat, Bapak Ibu pada waktu sekarang ini duduk bareng-bareng seperti ini,
sampaikan bahwa saya bersyukur kepada Allah. Inilah tanda syukur dari saya seorang hamba. Kemudian kerjakan nanti bacaannya ya, dan juga doa-doanya, setting ya, hack otak Bapak Ibu, rasa bahagia, senang itu ada maksimal kayak mengguyur gitu ya. Kemudian seakan-akan Allah sudah bukakan jalan. Nah ini ya, yang baru-baru gabung ini kan banyak sekali nih, banyak juga ya. Ada berapa ya? Saya share-share itu ya. Alhamdulillah saya ada masuk lagi dari Bunda Dina juga, Bunda Pita juga. Nah ini kan banyak nih. Mungkin belum kenal magnet rezeki juga, atau udah pernah cuma ada lupa ingat gitu ya, banyak lupanya gitu ya, banyak nggak ingatnya. Makanya saya ingatkan ya. Setting rasa bahagia, seakan-akan Allah sudah bukakan jalan. Ini cara menarik cahayanya, cahaya Allah ya. Berasanya sudah ada terang benderang nih di depan. Kemudian dalam menariknya rasa senang minimal 10 menit. 10 menit nih Bapak Ibu. Nanti pada waktu kita mendengarkan seperti ini, Bapak Ibu rasakan, saya bahagia, saya senang, saya dapatkan keajaiban. Nanti terus seperti itu diolah minimal 10 menit sampai nanti membaca itu juga seperti itu. Kadang kan lepas ya, kadang lepas, nanti dorong lagi, enggak, saya bahagia, saya bersyukur, saya senang gitu. Terus menerus seperti itu minimal 10 menit. Untuk apa? Untuk bisa bertahan lalu nanti bisa singgah ke bawah sadar. Nah, kalau lepas lagi, teringat nih ya, ada cicilan, ada persoalan dengan suami atau istri, persoalan apa saja, teringat lagi, tarik lagi. Saya bahagia, saya orang yang beruntung, saya orang yang akan mendapatkan keajaiban gitu kan. Untuk apa? Ngehack gitu kan ya. Untuk bisa nyeting pikiran kita gitu ya. Nah, kemudian disetting di dalam bacaan Al-Qur'an nanti akan lebih mudah. Karena apa? Otomatis pikiran sudah diacak ke positif karena ada suara saya, ada suara Bunda gitu ya. Walaupun kan jauh nih ya, tapi Bapak Ibu ya, ada suara Bapak Ibu. Bapak Ibu yang baca otomatis kan kedengeran ke telinga bersama suaranya saya. Nah itu ngehack yang luar biasa Bapak Ibu. Apalagi teknik tahadus nafas, menghasilkan ada ribuan liter oksigen yang kemarin disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Karena pakai tahadus nafas, pada waktu Bapak Ibu panik kan kok ambil nafas, lepaskan, ini 1000 liter aja. Tetapi saat baca Al-Quran, saat istighfar, kemudian diulang-ulang, bayangkan Bapak Ibu sampai 40 menit kita baca Al-Qurannya nanti, ini terapi yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya tak heran kalau banyak yang sembuh. Mohon maaf ya, yang darah tinggi cepat sembuh, yang gula darah cepat sembuh. Kemudian apalagi yang jantung cepat sembuh. Kemudian apalagi nih Bapak Ibu, maaf ya, kanker payudara cepat sembuh. Cepat Bapak Ibu, cepat sembuh yang kanker payudara, karena saya menangani tidak 1-2 orang, banyak. Dan memang bibitnya hilang gitu, bibitnya kayak melemah bener gitu. Karena apa? Sudah dipantik dengan energi bahagia, kemudian tidak disempatkan pikiran untuk tidak positif, untuk negatif, tidak disempatkan karena baca terus. Nah, tekniknya adalah teknik ruqyah nih Bapak Ibu ya, teknik ruqyah. Sambil nanti berkembang ada penambahan yang lain gitu ya, penambahan yang lain yang semakin untuk bisa kayak klik kayak gitu ya, kayak bisa secepat kilat itu ajaib. Saya yakin bisa. Pakai air doa lah, pakai apa, pakai media apa, nanti bisa gitu Bapak Ibu. Makanya ini kita berlatih memakai ada air doa ya. Kemudian Bapak Ibu setting bahagia ya di dalam taklim ini. Kemudian bacanya nanti jahar untuk mendapatkan oksigen ya, oksigen yang berliter-liter, tidak hanya 5.000 liter Bapak Ibu, itu melebihi berlipat-lipat. Kemudian bermanfaat untuk besok 6 hari setelahnya. Ini orean dari penjelasan dari kenapa ya kalau saya sudah lepas dari RFM LOP kok saya bubur lagi, karena tidak dapat oksigen yang ribuan liter itu. Kalau baca sendiri kan tidak tahan, 10 menit aja udah selesai gitu kan. Nah padahal dibutuhkan 10 menit yang seterusnya gitu Bapak Ibu, yang lebih banyak lagi. Akhirnya Ustazah sampaikan, masuk gua keajaiban jangan sebentaran di ketentuannya kan, ketentuan masuk gua keajaiban harus cukup, karena kebutuhan dari organ-organ di tubuh kita ini membutuhkan ada banyak ya, nutrisi jiwa, membutuhkan ada nutrisi yang baik, diantaranya oksigen itu tadi. Jadi akhirnya realita nyata dan juga ada di wilayah kuantum saling bekerja sama gitu Bapak Ibu.
Lihat penjelasannya keren sekali. Akhirnya nanti Bapak Ibu semakin yakin, oh iya ya, berarti ini nih saya enggak taklid ikut RFFLOP. Penjelasannya ada gitu, secara keilmuannya tuh ada, landasan-landasannya gitu kan. Secara magnet rezekinya juga ada. Kemudian masuk logika gitu. Tidak cuma secara kuantum aja. Iya ya, benar ada oksigen yang berliter-liter dan kita membutuhkan itu agar apa, tidak cepat panik gitu kan. Kita cepat bisa bahagia, kemudian tidak putus asa gitu kan. Tidak putus asa dan lain-lain. Nah, inilah cara untuk Bapak Ibu bisa menghack atau men-setting atau memanipulasi pikiran kubur, kesedihan Bapak Ibu, apalagi yang sudah depresi. Ada ibu atau bapak ya, mohon izinnya, yang ada persoalannya sangat tidak mudah, tanda kutip, sangat berat. Ini adalah RFFLOP, karena saya berkali-kali menangani meruqyah orang yang stres, orang yang sudah maaf gila gitu ya. Kemudian yang persoalannya itu berlapis-lapis, selesai dengan cara ngaji metode seperti ini yang kita laksanakan. Saya menamakannya ya metode RFFLOP kalau di online gitu kan. Kalau yang di offline ya insan mulia gitu ya. Ya Allah Bunda susah yang saya ketemukan, menangani dari persoalan-persoalan di dalam diri saya yang kompleks. Ya, Azhari, ya lo keren. Bener Bapak Azhari ya Bapak Ibu, keren ini ilmunya, bener. Dan ini perlu digali terus, digali selalu, karena bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya menangani orang yang sudah ke RSJ di Magelang, itu sembuh Bapak Ibu. Bahkan tidak satu orang, dua orang. Ada beberapa yang ternyata teruji, oh ini gitu ya. Ternyata betul. Cuma karena saya adalah pembisnis gitu ya, saya tuh pengusaha gitu ya. Saya viralnya di usaha gitu ya. Padahal saya ada talenta baru gitu ya. Talenta apa? Terapis gitu. Terapi apa nih? Terapi biar hutangnya cepat lunas. Terapi agar badan selalu sehat, terjaga, prima, luar biasa. Terapi agar rumah tangganya bisa rukun samara. Terapi yang lain. Banyak Bapak Ibu, sampai terapi dompet selalu tebal. Bisa Bapak Ibu. Bisa memakai ada metode seperti ini. Plus ada ilmu-ilmu magnet rezeki. Inilah cara untuk memanipulasi saat Bapak Ibu, kita semua dalam kondisi yang depresi, putus asa ya. Kemudian menuju ke energi brilian. Latihannya mengkonfirmasi vibrasi energi kita yang bubur dinaikkan menuju level yang up. Maka hajat-hajat akan berproses dan terprogres. Baik, diridhoi Allah, insya Allah bismillah, muncul ajaib. Apa saja ajaibnya? ATM-nya selalu penuh. Amin. Badannya sehat luar biasa. Amin. Dompetnya selalu gemuk, tebal. Keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Lacinya juga selalu penuh, uangnya jejer, Masya Allah. Ini kan semua berasa seperti di surga. Kembali lagi akhirnya ilmunya kayak Ustadz Nas. Kalau kita menjalankan ilmu magnet rezeki betul-betul, kita seperti ada di surga. Karena apa? Berhati-hati dari dosa. Ini semua adalah rangkaian dari kita berhati-hati dari dosa. Saat kita riadohnya nanti benar, ya, hasilnya ada di lapangan, di realita nyata, Bapak Ibu mudah mengendalikan diri. Makanya pakaiannya putih, duduknya lapang, dada dilapangkan, tegak, jangan senderan. Ini biar dapat energi maksimal. Ada air putih, ada bukunya sudah di print out, gitu kan. Apalagi titip booster doa karena kita butuh multivitamin, gitu. Ini untuk bisa menambah energi brilian. Akhirnya ada percepatan, terproses dan terprogres keajaiban Bapak Ibu. Tidak sampai bertahun-tahun, cukup 6 bulan. Satu keajaiban besar, keajaiban kecil, keajaiban sedang, banyak bermunculan. Pengen ada makanan tiba-tiba ada yang mengirim, ada butuh karyawan tiba-tiba datang, gitu kan. Anak tiba-tiba, kok soleh makin baik gitu. Nah ini kan keajaiban yang berasanya kayak kecil sedang gitu. Nah keajaiban besar yang diimpi-impikan tiba-tiba juga mewujud, Masya Allah ya, dengan metode ini. Nah ini adalah rangkuman secara singkatnya pada waktu kita riadoh yang nanti 40 menit ini kita kerjakan ya. Selanjutnya nanti adalah ada afirmasi agar
cepat lunas hutang dengan membahagiakan. Tentu ilmu lunas hutang ini terus untuk digali, cara-caranya, metodenya, teknik-tekniknya. Karena yang mempunyai hutang atau amanah ini benar-benar masih banyak bejibun luar biasa Bapak Ibu. Makanya terus gali lagi cara-caranya, terus lagi disampaikan lagi. Tentu tidak dengan bahasa yang sama gitu ya. Tentu ada metode-metode yang lain yang bervariasi yang nanti Bapak Ibu tinggal dipraktekkan. Kayak makanan tinggal dikonsumsi, pakai aja gitu kan. Kami yang mengolahnya. Nah, Bapak Ibu nanti yang mempraktekkan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya ingin 10 menit tapi bermenit-menit ya. Tapi ini bermanfaat nih agar Bapak Ibu paham, oh iya apa sih RFFLOP gitu ya. Bagaimana sih untuk prakteknya baca Al-Qur'annya? Apa fadilahnya? Fadilah ini adalah menurut dari fungsi otak kita ya. Yang setting pikiran kita, kemudian kegunaannya ya fadilahnya itu adalah sesuai dari yang kita sudah praktekkan. Tentu pada saat fadilah secara iman Islam, wah banyak sekali Bapak Ibu yang pahalanya berlipat-lipat, yang nanti juga akan memunculkan ketenangan, kebahagiaan dan lain-lain, itu banyak sekali. Bagaikan kita menanam yang buahnya itu tak akan pernah habis gitu. Orang yang berzikir kan seperti itu, menanam lagi. Maka orang yang berzikir apalagi senang membaca Al-Waqiah, tidak pernah akan mengalami kefakiran, tidak pernah meminta-minta pada manusia, cukup meminta kepada Allah. Nanti Allah yang akan melembutkan hati manusia, yang akan menyentuh hati manusia itu. Jadi kita tidak perlu minta-minta sama manusia gitu kan, tapi mintanya sama Allah. Karena apa? Pengamal ada amalan Al-Waqiah, apalagi berjamaah. Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah seperti itu, perolehannya berlipat-lipat. Nah sekarang ini mari untuk kita membaca Al-Waqiah, dan setelah itu nanti akan saya jelaskan bagaimana afirmasi untuk bisa lunas hutang dengan membahagiakan, juga melalui teknik hack pikiran kita yang tadinya kalau ada debt collector yang kalau ingatannya cicilannya sekian saya belum punya dananya, bagaimana caranya. Nah nanti pelan-pelan kita simak dan Bapak Ibu praktek. Saya yakin nanti Bapak Ibu bisa. Sambil Bapak Ibu ilmu-ilmu yang saya sudah berikan, Bunda Pita berikan, tetap praktekkan. Karena ini adalah ilmu yang kita sampaikan di setiap Kamis malam Jumat, ya, tambahan demi tambahan. Jadi nanti semakin menambah, ada banyak energi bahagia tanpa syarat, sangat mudah kita dapatkan. Ya silakan yang mau ada mengambil air wudhu. Ya sekarang ini kita praktek masuk ke gua keajaiban. Mohon izinnya yang ada di TikTok ya, saya selesaikan dulu, nanti saya setel lagi, saya buka lagi, ada penjelasan bagaimana afirmasi ya. Bapak Ibu mohon izinnya, memang saya ada ini ya, pemeliharaan akun, karena memang harus dipelihara agar terus bisa berkembang, akhirnya nanti bisa jadi bismillah teman-teman kita juga semakin banyak dari arah sana gitu Bapak Ibu. Kita sambil berbagi ilmu, tapi tentunya yang intinya dapur kita itu memang ada di pembacaan Al-Qur'annya. Ini unik ya, di tempat lain tidak ada. Jadi memang khususon untuk Bapak Ibu yang memang ada di Google Meet dan ada di Zoom. Nah, bagi teman-teman yang ada di TikTok ya bisa ada chat bawa ya, yang ada di kontak yang ada di bio saya, untuk bisa masuk nanti di Google Meet dan di Zoom. Jadi saya selesaikan dulu sampai di sini, saya sudahi, mohon maaf lahir batin. Nanti 40 menit lagi kita berjumpa lagi ya. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu yang untuk di Google Meet dan untuk yang di Zoom ya, mari untuk kita mulai hening. Kita mau memasuki ada wilayah yang lebih tenang ya, dari yang tadi awalnya adalah wilayah sadar, pikiran sadar, karena kita harus mengakses ada ilmu ya, kita sadar, kita fokus ya, tapi dalam kondisi yang tenang. Nah sekarang ini kita benar-benar untuk bisa setel tenang betul ya, dengan apa? Dengan ada vibrasi dari pikiran kita, kondisinya disetel ke alfa ya, ketenangan yang insya Allah lebih dalam lagi gitu ya. Insya Allah seperti itu. Mari untuk ada air doanya sudah siapkan ya, kemudian ada bukunya sudah disiapkan, yang belum di print out berarti HP-nya harus 2 gitu ya, untuk yang disimak, dan juga ada yang untuk Zoom-nya ya, Zoom-nya atau Google Meet-nya. Ada ina amalu biniat Bapak Ibu ya, ada niat yang kita sampaikan kepada Allah. Niatkan, saya sarankan ya Bapak Ibu, untuk mohon ridho dan berkah dari Allah. Itu dulu
Lalu kemudian LOP Bapak Ibu apa saja? Awali Bapak Ibu pertama mintanya sehat, keluarga ya, samara harmonis. Kemudian baru finansial, setelahnya husnul khotimah gitu ya. Jangan langsung minta uang, jangan ya, mintanya sehat dulu karena uangnya banyak enggak sehat juga enggak bahagia Bapak Ibu ya. Urut-urutannya sehat dulu, kemudian keluarga, baru nanti finansial ya. Lalu husnul khotimah. Mari Bapak Ibu Aku keturun. ya. Bunda Siti minta maaf ya untuk di-unmute ya. Apa? Mau pengen gini kan? Bunda Siti minta maaf untuk di-unmute ya. Sini Pak Zaitun. Ya, di-unmute Bunda di pojokan kiri. Di-unmute. Dipencet yang ada mikrofonnya. Bunda Pita bisa dibantu Bunda Pita? Ya. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu semua untuk ada ina amalu biniat yang belum unmute ya Bapak Ibu silakan untuk di unmute agar suaranya bening ya. Untuk yang rekamannya saya